Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Alfi Masuri, Yusrilia, Kusnia, dan Sri Lydia Ningsih. Di sini kami akan membahas tentang penulisan pesan-pesan persuasif. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan persuasif adalah suatu usaha mengubah sikap, kepercayaan, atau tindakan audien untuk mencapai suatu tujuan. Di dalam suatu organisasi, pesan-pesan dimaksudkan untuk menjadi ide atau gagasan kepada orang lain, memberi saran agar prosedur operasional lebih efisien. Yang kedua, mengembangkan pesan-pesan persuasif. Di sini yang pertama, menetapkan kredibilitas. Maksudnya kualitas atau kekuatan seseorang untuk menimbulkan kepercayaan. Kalau kredibilitasnya di hadapan audien diragukan, mereka akan cenderung meragukan dan tidak akan menerima apa yang disampaikan. Yang kedua, kerangka argumentasi. Dan yang ketiga, memilih daya pemikat. Pesan-pesan persuasif menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasif audien. Keseimbangan keduanya tergantung pada 4 faktor penting, yaitu tindakan yang diharapkan, harapan audiens, tingkat resensi, dan yang keempat, seberapa jauh dapat menjual ide. Kemudian yang ketiga, menulis permintaan persuasif. Yang pertama, permintaan persuasif untuk tindakan. Pada kalimat pembuka, memulai dengan kalimat yang mampu mengundang perhatian pembaca serta mengetahui sesuatu yang sangat diharapkan pembaca. Pesan persuasif yang sifatnya memuji atau menyanjung tentang pembaca. Bagaimana pertengahan menggunakan kalimat yang mampu menarik minat dan harapan pembaca. Yang kedua, permintaan dan pengaduan persuasif untuk penyesuaian. Menulis surat pengaduan persuasif dengan menambahkan bukti tambahan dan menggunakan teknik yang lebih menarik perhatian pembaca. Yang selanjutnya, yang D, poin D, penulisan pesan-pesan penjualan dan permohonan dana. Pesan-pesan penjualan biasanya dikirim oleh organisasi yang berorientasi pada laba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar pengeluaran jumlah uang atas produk mereka sendiri. Sedangkan pesan-pesan permohonan bantuan dana biasanya dikirim oleh organisasi nirlaba untuk melakukan persuasi kepada pembaca agar memberikan bantuan dana atau lainnya agar pihak lain kepada pihak lain. Yang pertama, perencanaan pesan-pesan penjualan. Yang kedua, pengorganisasian dan komposisi pesan-pesan penjualan. Komposisinya yang pertama, menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat. Maksudnya meningkatkan hasil audien dengan mengungkapkan manfaat utama bagi pembaca dan dalam kata-kata atau gambar, grafik, atau bahkan yang lebih menarik. Nomor 4, maksud D, selanjutnya motivasi tindakan. Maksudnya memilih media penyampaian surat penjualan kepada pembaca yang memungkinkan mereka memberikan tanggapan atas surat tersebut. Dan langkah yang C adalah perencanaan pesan-pesan permohonan bantuan dana. Hal yang diperhatikan dalam penulisan surat permohonan dana, yang pertama, mampu menjelaskan kebutuhan secara spesifik, menunjukkan kepada pembaca pentingnya donasi yang disumbangkan kepada pihak lain. Nomor 4, mengumumkakan secara jelas jumlah donasi yang dibutuhkan. Dan yang nomor 4, menjelaskan manfaat atau kegunaan donasi yang diberikan kepada pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusrilia Tita Dwitama, NIM 216, sebagai pemateri kedua yang akan menjelaskan tentang poin E, yaitu tentang pengertian surat dan surat bisnis. Yang pertama, pengertian surat adalah salah satu sarana komunikasi untuk menyampaikan informasi tertulis
oleh suatu pihak kepada pihak yang lain. Sedangkan surat bisnis adalah surat yang digunakan oleh seseorang, lembaga, organisasi, atau institusi yang menyampaikan pesan-pesan bisnis secara tertulis kepada pihak lain dengan menggunakan media, semisalnya surat via pos, faksimil, telepon, ataupun lewat jalur internet. Dalam menulis surat yang baik perlu diperhatikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, tentang bahasa yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak bertele-tele. Yang kedua, memilih ukuran kertas yang baik, bersih, dan ukurannya sesuai dengan maksud tujuan. Poin selanjutnya, poin F, yaitu tentang fungsi surat bisnis. Adapun fungsi surat bisnis antara lain pembawa pesan-pesan bisnis dari pengirim pesan kepada pihak lain. Yang kedua, menyimpan pemberitahuan, permintaan atau permohonan, buah pikiran atau gagasan yang berkaitan dengan masalah-masalah bisnis. Yang ketiga, alat bukti tertulis. Yang keempat, alat untuk mengingat. Yang kelima, bukti sejarah atau historis. Yang keenam, pedoman kerja. Yang ketujuh, media promosi bagi pengiriman surat. Selanjutnya, poin G, tentang pengelompokan surat. Yang pertama, surat bersampul. Surat yang dikirimkan oleh seseorang kepada orang lain yang terdiri atas kertas surat dan sampul dengan berbagai ukuran. Yang kedua, kartu pos, bentuk surat terbuka yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan singkat atau pendek dengan praktis. Yang ketiga, warkat pos, surat yang wujudnya berupa gabungan kertas, surat, dan amplop. Yang keempat, telegram dan telex. Telegram disebut juga surat kawat. Telegram adalah berita yang tercetak dan disampaikan jarak jauh. Ciri berita telegram adalah singkat. Yang kelima, memorandum atau memo dan data. Memorandum disebut juga dengan memo, adalah surat yang digunakan oleh pimpinan untuk menyampaikan pesan singkat berupa pemberitahuan, permintaan, atau hal lain dalam suatu organisasi. Sedangkan nota adalah pesan singkat yang dibuat oleh pimpinan atau suatu lembaga atau organisasi untuk meminta data atau informasi penting di dalam organisasi. Yang keenam, surat tanda bukti. Surat yang memiliki fungsi sebagai tanda bukti pengakuan sah atas suatu pembayaran tertentu antara satu pihak kepada pihak lain. Selanjutnya, poin H, tentang pengelompokan surat menurut pemakaiannya. Yang pertama, surat pribadi. Surat yang dibuat oleh seseorang yang isinya menyangkut kepentingan atau hal-hal yang sifatnya personal atau pribadi dan cenderung bersifat informal. Yang kedua, surat dinas. Surat yang isinya berkaitan dengan kepentingan tugas dan kegiatan dinas instansi pemerintahan. Yang ketiga, surat bisnis. Surat yang digunakan orang atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha bisnis seperti bidang usaha produksi, perdagangan, dan usaha jasa. Yang keempat, surat sosial. Surat yang digunakan oleh organisasi atau lembaga-lembaga sosial tertentu untuk berbagai kepentingan sosial bagi masyarakat pada umumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnia Latifatul Mauna NIM 225 akan melanjutkan presentasi bagian I. Bagian I adalah pengelompokan surat berdasarkan banyaknya jumlah sasaran yang dituju. Yang A adalah surat biasa. Surat ini biasa ditulis oleh seseorang atau organisasi yang ditujukan kepada seseorang atau organisasi lain yang berisi tentang satu informasi yang bersifat umum. Yang B, surat edaran, surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga dalam jumlah yang banyak. Surat pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan oleh seseorang atau suatu lembaga dalam jumlah yang banyak. Yang C, surat pengumuman, surat yang berisi pemberitahuan tentang suatu hal yang perlu diketahui
oleh pegawai atau karyawan suatu organisasi ataupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah yang J, pengelompokan surat berdasarkan sifatnya. Yang A, surat biasa. Surat yang isinya bersifat biasa atau bukan rahasia, dapat beramplop dan tidak beramplop. Jika surat tersebut tidak beramplop, dapat dilihat orang banyak dan dapat mengetahui isi surat tersebut. Yang B, surat konfidensial atau terbatas. Surat yang termasuk rahasia tetapi terbatas untuk kalangan tertentu. Artinya surat tersebut ditujukan kepada pejabat tertentu dan bukan disebarluaskan secara meluas dalam suatu organisasi. Yang C, surat rahasia. Surat yang isinya hanya boleh dibuka dan dibaca oleh pejabat dalam suatu organisasi. Ini berarti bahwa hanya pejabat atau orang yang dituju saja yang mempunyai hak untuk membuka dan membacanya. Yang K, pengelompokan surat menurut urgensi penyelesaiannya. A, surat biasa. Surat yang penanganannya diperlakukan biasa saja dan tidak ada suatu perlakuan khusus atas surat tersebut. Biasanya dibebani dengan perangko pengiriman yang biasa dan standar minimal untuk pengiriman surat. Yang B, surat segera. Surat yang memang memerlukan penanganan cepat atau dilakukan dengan segera. Yang C, surat kilat. Surat yang memerlukan penanganan dengan sangat segera, harus dan didahulukan dan memperoleh perlakuan khusus daripada surat yang lainnya. Yang L, pengelompokan surat menurut isinya dan maksudnya. Penggolongan surat menurut isi dan maksudnya sangat tergantung dari maksud dan tujuan surat. Oleh karena maksud dan tujuan pengiriman surat antara yang satu dan yang lainnya berbeda, jenis surat pun sangat bervariasi. Misalnya surat pemesanan produk, surat keterangan, surat pemberitahuan, surat permintaan informasi, surat penawaran produk, surat konfirmasi, surat tugas, surat kontrak kerja, dan sebagainya. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Lydia Ningsih, NIM 450. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi selanjutnya, yaitu ada bagian surat dan bentuk surat. Di sini terdapat beberapa bagian yang harus terdapat di dalam surat. Nah, yang pertama itu seperti kayak kepala surat, tanggal, nomor surat, lampiran, perihal atau hal surat, alamat, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama perusahaan, tanda tangan, nama terang, nama jabatan atau NIP, serta tebusan dan inisial. Nah, semua ini tuh harus terdapat di dalam bagian suatu surat. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada bahasa surat. Bahasa surat di sini yaitu dimaksudkan agar surat dapat tersampaikan dengan baik, dan bahasa yang digunakan itu adalah bahasa yang komunikatif dan mudah dipahami sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Jadi di samping pemilihan kata yang baku dan lazim, bahasa surat juga harus mempertimbangkan pemilihan kata secara cermat. Nah, di sini kita sebagai pengirim juga harus tahu kedudukan si penerima surat agar penggunaan sapaan seperti Bapak, Ibu, Saudara, dan Anda itu tepat sesuai dengan kedudukan si penerima surat tersebut. Nah, selanjutnya materi selanjutnya yaitu ada format lipatan surat dan amplop. Nah, di sini tuh terdapat beberapa format lipatan surat seperti lipatan baku, lipatan surat setengah baku, lipatan akordeon, lipatan surat setengah akordeon, lipatan tunggal, lipatan ganda paralel, lipatan model Perancis, serta lipatan baron. Nah, selanjutnya juga ada aneka bentuk dan amplop. Nah, kalau aneka bentuk dan amplop ini dibagi menjadi 3. Nah, itu pertama itu berdasarkan wujudnya. Nah, berdasarkan wujudnya itu dibagi menjadi 2, amplop biasa dan amplop berjendela. Sedangkan berdasarkan ukurannya dibagi menjadi 6, yaitu amplop resmi, amplop kartu, amplop bisnis, amplop pendek dan panjang, serta amplop besar. Nah, jika berdasarkan penggunaannya, amplop itu dibagi menjadi 3, amplop katalog, amplop mata berkait, serta amplop kancing bertali. Nah, materi yang selanjutnya yaitu ada contoh-contoh surat bisnis. Di sini ada contoh surat bisnis seperti surat pemesanan, surat konfirmasi, surat pengaduan, surat permintaan informasi, surat pemberitahuan, surat ucapan selamat, surat peringatan, surat pemerintah kerja, surat pengumuman, surat
undangan RUPS, serta surat kuasa dan surat perjanjian. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.